Halo kawan-kawan semua. Nah, di sini kita akan memberikan kisi-kisi terkait dengan soal persiapan tes tertulis CAT PPS. Khususnya di video ini akan membahas yaitu soal-soal kebangsaan. Kita langsung saja ke soal yang pertama di sini. Nomor 1. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara. B. Kemauan negara. C. Keputusan bersama seluruh rakyat. D. Pemikiran negara baru. Jawaban yang benar adalah A. Dasar dan ideologi negara. Beralih ke soal berikutnya. Nomor 2. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian. B. Nilai filosofis. C. Nilai filsafat. D. Nilai abstrak. Jawaban yang benar adalah A. Nilai kerohanian. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 3. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar membentuk Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Panitia Kecil, D. Panitia 9. Jawaban yang benar adalah D. Panitia 9. Beralih ke soal berikutnya. Nomor 4. Pancasila memenuhi syarat sebagai syarat fundamental norma karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai syarat fundamental norma adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan kedudukan tidak dapat diubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum. Jawaban yang benar adalah B. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan kedudukannya tidak dapat dirubah. Soal berikutnya. Nomor 5. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa. B. Dasar negara. C. Ideologi negara. D. Cita-cita bangsa. Jawaban yang benar adalah D. Cita-cita bangsa. Soal berikutnya. Nomor 6. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa. B. Falsafah bangsa. C. Instrumen bangsa. D. Dasar negara. Jawaban yang benar adalah D. Dasar negara. Beralih ke soal berikutnya. Nomor 7. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah D. 18 Agustus 1945. Beralih ke soal berikutnya. Nomor 8.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam A. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, D. Batang tubuh UUD 1945. Jawaban yang benar adalah C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Beralih ke soal berikutnya. Nomor 9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi urutan tertinggi perundangan Republik Indonesia adalah A. Pancasila, B. UUD 1945, C. Undang-Undang, D. Ketetapan MPR. Jawaban yang benar adalah B. UUD 1945. Beralih ke soal berikutnya. Nomor 10. Pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab batang tubuh UUD 1945. Hal tersebut merupakan maksud hubungan pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 yang bersifat A. Fundamental, B. Formal, C. Kausal, D. Ketetapan. Jawaban yang benar adalah C. Kausal. Beralih ke soal berikutnya. Nomor 11. Alasan yuridis pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah adalah A. Pembukaan UUD 1945 tetap melekat erat dengan terbentuknya negara. B. Pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental. C. Proklamasi merupakan kehendak Tuhan. D. Berhubungan dengan nasib warga negara. Jawaban yang benar adalah A. Pembukaan UUD 1945 tetap melekat erat dengan terbentuknya negara. Beralih ke soal berikutnya. Nomor 12. Di dalam UUD 1945 terdapat bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah A. Pasal UUD, B. Bentuk negara, C. Agenda sidang MPR, D. Pelaksanaan pemerintahan. Jawaban yang benar adalah B. Bentuk negara. Beralih ke soal berikutnya. Nomor 13. Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka A. RUU tersebut tidak dapat digunakan, B. Sah menjadi UU dan harus diundangkan, C. RUU tersebut batal demi hukum, D. DPR meminta Presiden untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Jawaban yang benar adalah B. Sah menjadi UU dan harus diundangkan. Beralih ke soal berikutnya. Nomor 14. Pihak atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah A. Presiden, B. MPR, C. DPR, D. Mahkamah Agung. Jawaban yang benar adalah A. Presiden. Beralih ke soal berikutnya. Nomor 15. Pengaturan mengenai hak asasi manusia pada UUD 1945 terletak pada bab A. 15, B. 16, C. 10A, D. 12. Jawaban yang benar adalah C. 10A. Ya, mungkin itu untuk video saya kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Bila mana memang ada hal-hal yang harus dikoreksi, boleh dikoreksi. Dan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.